Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim menjelaskan pengertian riba. Menurut mantan pengajar tetap di Masjid Nabawi, Madinah itu, riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa riba artinya, penambahan. Sementara Sayyid Qutb dalam buku, Tafsir Ayat-Ayat Riba, mengupas persoalan riba sampai ke akar-akarnya, mengatakan tradisi Arab klasik memberi pengertian riba secara spesifik yaitu penambahan utang akibat jatuh tempo. Pengertian riba secara umum adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Di dalam Islam pelarangan riba dilakukan secara bertahap, sama seperti ketika pemberlakukan haram atas khamr. Sebab di zaman jahiliyah, praktik riba sudah dilakukan secara terang-terangan. Apabila ketika itu dilarang secara langsung tentu akan menimbulkan penolakan secara frontal. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya riba benar-benar dilarang secara tegas. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, juga saksi dan penulisnya. Semua sama saja. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Berikut alasan mengapa riba diharamkan dalam Islam. 1. Termasuk 7 dosa besar. Riba disebut menjadi salah satu dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadits dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan." Para sahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulullah?" Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. Hadis riwayat muttafaq alaihi. 2. Diperangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa harta riba telah diperingatkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 disebutkan bahwa dosa riba sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya." Quran Surah Al-Baqarah 278-279. 3. Mendapat laknat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang semacam ini dengan perumpamaan yang mengerikan. Siapa saja yang memakan riba seperti orang yang kerasukan setan yang terkena penyakit gila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan, penyakit gila." Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya, terserah, kepada Allah. Orang yang kembali, mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah 2:275.